Narada, Nandi dan Mahadewa bersama dengan Gana dan Praita hadir di Kailas. Nandi menerima berkat dari Mahadewa, dia kembali ke dirinya yang normal sekarang. Mahadewa memerintahkan Nandi untuk beristirahat, tetapi Nandi tidak pernah mendengarkan dan pada gilirannya mengatakan bahwa sudah berhari-hari dia melayani Mahadewa. Mahadewa mengingatkan Nandi bahwa ia tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk melayaninya, tetapi juga untuk mendengarkan doa-doa dari para penyembah Mahadewa, dan ia harus mempersiapkan diri untuk itu. Hal ini membutuhkan kesabaran dan keberanian yang sangat besar. Ia harus bersikap adil terhadap semua pertanyaan dan permintaan yang ada, dan ini bukanlah tugas yang mudah. Nandi dengan patuh mengikuti perintah Mahadewa dan meyakinkan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Mahadewa bertanya kepada Nandi bahwa sekarang apakah dia merasa ini seperti mimpi? Mahadewa kemudian kembali ke meditasinya. Nandi dalam pikirannya mengatakan bahwa ini memang seperti mimpi, sama halnya jika Dewi Sati datang ke sini. Nandi sangat ingin bisa mempercayainya kelak. Di istana Daksha, baik Sati dan Prasuti menunggu kedatangan Madanika. Prasuti mengatakan bahwa ia selalu merasa khawatir tentang Sati ketika ia meninggalkan istana dan ia harus selalu menjaganya. Madanika menjawab bahwa jika itu masalahnya maka tidak perlu membawa Sati, ia akan bisa pergi sendiri dan melakukan banyak hal. Prasuti mengatakan bahwa kali ini ia tidak khawatir tentang Sati karena Madanika akan pergi ke hutan untuk berjalan-jalan. Ketika Madanika dan Sati akan meninggalkan istana, pelayan menjatuhkan sepiring yang penuh dengan campuran beras dan kunyit. Madanika berteriak bahwa ini adalah pertanda buruk. Sati dan Madanika sedang berjalan di hutan. Sati mengatakan kepada Madanika untuk tidak mengkhawatirkannya, ia dapat mengendalikan emosinya tentang Dewa Shiva. Tapi Madanika tidak terlihat yakin. Daksha, Maharishi Berigu, Dewa Indra dan Amatya berada di sebuah tempat di mana Daksha memanggil mereka. Dewa Indra mengatakan dia khawatir tentang serangan Syukracarya yang tidak mereka harapkan. Daksha mengatakan bahwa dia memulai persiapan untuk keberhasilan pertemuan Mahamandal. Setelah ini, mereka tidak perlu khawatir, masalah mereka akan terpecahkan. Dia mengatakan kepada Berigu dan Dewa Indra untuk melindunginya jika ada masalah. Di pegunungan, raksasa elemen Vritrasura membuka matanya, saatnya ia keluar dari penebusan dosanya. Dadici bersama dengan orang-orang dari komunitas pemahat berada di depan batu pemujaan Dewa Shiva. Dia merasakan beberapa masalah saat melihat ke langit, mengatakan bahwa pada saat mengamati dua musim ini, Vritrasura telah keluar dari penebusan dosanya, dia menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kepala pemahat bertanya kepadanya siapakah Vritrasura. Dadici menjawab bahwa dia adalah hasil dari konspirasi para dewata, tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita berada di bawah perlindungan Mahadewa. Dewa Shiva sedang bermeditasi di Kailas, tertutup salju. Angin kencang bertiup yang menandakan bahwa sesuatu akan terjadi. Dewa Shiva diperlihatkan sedang marah, dengan mata terpejam berusaha mengendalikan bahaya yang akan terjadi. Prasuti, Hyati, Aditi, Revati, Rohini dan Chandra keluar dari istana dan melihat badai di luar. Prasuti mengkhawatirkan Sati. Dia mengatakan ini terlihat seperti kekuatan, bagaimana jika itu menyerang kita? Dia bertanya kepada Chandra tentang pengaturan apapun yang bisa dibuat untuk mengatasi situasi seperti itu. Chandra mengatakan Resi Amatya seharusnya menangani hal ini, tetapi dia telah pergi dengan Prajapati Daksha. Rohini mendukung Chandra, mengatakan bahwa dia sibuk dengan pengaturan Vasantotsaf. Prasuti marah, dia memerintahkannya untuk mengirim orang untuk mencari Sati. Di hutan, Sati bertanya kepada Madanika mengenai kabut yang tidak sesuai dengan musimnya. Madanika memintanya untuk memegang tangannya, selalu bersamanya, tetapi tidak dapat melihat satu sama lain dan keduanya terpisah. Di Kailas, Dewa Shiva terbangun dengan Trishula di tangan dan siap untuk menghentikan bahaya. Madanika dan Sati akhirnya terpisah karena badai besar. Mereka berdua mencari satu sama lain dengan putus asa. Madanika meneriakkan nama Sati lagi dan lagi tetapi tidak ada jawaban yang datang. Di sisi lain Sati juga bermasalah karena dia tersesat di hutan.
Dia juga memanggil nama Madanika dan terus mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak membuahkan hasil. Madanika menyesal telah membawa Sati dan takut bahwa Sati seharusnya tidak berada dalam masalah dan apa yang akan dia jawab pada Prasuti. Dia kemudian bertekad untuk menemukan Sati dengan cara apapun. Sati sekarang sampai di sebuah tanah yang sepi di mana hanya ada beberapa pohon di sana-sini. Dia mengembara mencari Madanika dan memanggil namanya secara konstan. Pada titik ini badai mengambil bentuk angin puting beliung. Saat Sati berbalik, dia melihat badai datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia berlari untuk melarikan diri tetapi karena badai, penglihatan menjadi tidak jelas dan dia berlari di arah jalan yang salah. Semua pohon tercabut karena kekuatan badai yang besar. Badai mengikutinya kemanapun dia pergi dan sekarang dia terjebak dan badai menariknya ke dalam. Sati terus berjuang. Seketika itu juga sebuah Trishula menghentikan badai dan kemudian kembali ke pemiliknya. Di sana berdiri Dewa Shiva di tengah badai dalam wujudnya yang gagah. Sati bergerak maju dengan langkah yang terukur ke arahnya seolah-olah itu adalah takdirnya. Sati mendekatinya. Mereka berdua berada di depan berhadapan satu sama lain sekarang. Sati terus-menerus menatapnya tetapi Mahadewa fokus pada serangan Asura Vritasura yang terkenal kejam itu. Sati mengambil posisi berlindung di belakang Mahadewa. Mahadewa memelototi bentuk badai dengan tegas dengan keberanian di matanya. Mata itu menatap dengan pandangan marah tetapi mata Sati menceritakan kisah yang berbeda. Matanya penuh dengan rasa nyaman perlindungan dan kesukaan padanya. Tiba-tiba Mahadewa menariknya dan menyembunyikan Sati di belakangnya. Sati menyembunyikan dirinya dengan aman di belakang punggung Mahadewa, suci, namun dia tahu dengan siapa dia sekarang. Mahadewa sekarang menunjukkan Trishulanya untuk mengendalikan angin puting beliung yang mengganggu, tetapi Mahadewa tidak pernah bergeming dari posisinya. Sati meletakkan tangannya di bahu Mahadewa di mana di sisi lain Mahadewa mencoba mengendalikan angin badai yang disebabkan oleh raksasa Vritasura, tetapi angin jahat itu mengubah arahnya. Tatapan Mahadewa mengikuti polanya. Di sisi lain Sati sedikit takut melihat semua ini, tapi tetap saja tangannya tidak bergerak sedikit pun dari posisi yang seharusnya. Di tengah semua kekacauan ini, Sati benar-benar berada di bawah pesona Mahadewa. Sekarang tampaknya badai telah berlalu tetapi Mahadewa masih belum yakin akan hal itu. Mereka masih menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, Mahadewa merasa harus terus melindungi Sati, jadi dia merentangkan tangannya di atas Sati untuk memagari Sati dari potensi bahaya dan menggerakkannya ke belakang dengan pundaknya yang menyentuh Sati dalam prosesnya. Sati menyembunyikan wajahnya dari bentuk Asura yang menakutkan, tetapi sekali lagi Mahadewa sekuat gunung. Sekarang, Asura mengetahui bahwa tipu muslihatnya tidak banyak berguna baginya. Dia mengarahkan ribuan anak panah ke arah Mahadewa dan Sati. Untuk itu Mahadewa hanya mengacungkan tangannya ke depan menghadapi badai panah untuk menghentikannya dan memang benar, semua anak panah jatuh bahkan sebelum mencapai 1 inci di depannya. Saat dia mencoba melepaskan tangannya dari bahu maskulin Mahadewa, entah bagaimana dia tidak bisa melakukannya. Sati kali ini meletakkan tangannya di atas bahunya lagi dan merasakan kehangatan kulitnya. Dia menatapnya, dia melihat ketegasannya, serta kebaikan dalam dirinya yang orang-orang katakan. Sekarang Vritasura kembali melemparkan ribuan anak panah ke arah mereka tetapi kali ini Mahadewa sekaligus menyodorkan Trishulanya dengan kekuatan besar yang menyebabkan seluruh bumi terguncang yang mengakibatkan kekalahan Asura. Badai pun reda. Mahadewa bergerak maju untuk melihat apakah Asura itu telah pergi untuk selamanya. Dia kemudian menyadari kehadiran Sati dan berbalik ke arahnya untuk meyakinkannya bahwa sekarang Sati telah aman. Dia tidak perlu khawatir. Mereka berdua saling menatap mata satu sama lain. Sati merasa seperti untuk sesaat waktu telah berhenti. Hanya mereka berdua yang hadir di sana menatap satu sama lain tanpa berkedip. Mahadewa kemudian menghilang. Sati berdiri di sana hanya bisa melamun untuk ditemukan oleh Madanika kembali.
Madanika merasa lega karena menemukan Sati kembali dengan selamat. Sati masih berada di bawah pesona Mahadewa saat Madanika memeluknya karena telah menemukannya kembali. Sati hanya bisa merasakannya dan teringat akan kehangatan kulit Mahadewa. Sati tersenyum sepanjang jalan karena peristiwa yang telah terjadi dengannya. Dia hanya bisa merasakannya di sekelilingnya. Ketika Madanika menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran tentang kepergiannya, Sati menjawab bahwa semua yang terjadi adalah untuk kebaikan. Kemudian mereka berdua mulai mencari jalan kembali ke istana. Di Kailas, Rishi Dadici mengatakan kepada orang-orang yang dibuang dari komunitas pemahat bahwa kita memiliki Mahadewa di sisi kita dan bahwa kita tidak perlu khawatir. Semua awan gelap telah pergi dan kepala komunitas juga setuju dengan itu. Tetapi salah satu anggota menunjukkan kekhawatirannya bagaimana jika badai itu kembali. Rishi Dadici menjawab bahwa tidak ada hal seperti itu yang akan terjadi dan bahwa biasanya badai akan kembali hanya setelah musim berikutnya dimulai. Dan juga meminta mereka untuk tetap percaya dan fokus pada Mahadewa. Kembali ke istana, Prasuti dan yang lainnya mengkhawatirkan Sati. Chandra berkata semua awan telah berlalu, tidak ada bahaya sekarang. Prasuti masih terus mengkhawatirkan Sati. Tiba-tiba Chandra tersenyum lebar di wajahnya. Chandra berkata, lihatlah, Sati dan Madanika sudah ada di sini. Semua orang merasa lega melihat Sati kembali dengan selamat. Madanika memperingatkan Sati bahwa mereka tidak akan mengatakan di mana dan bagaimana mereka berada karena akan membuat semua orang menjadi semakin khawatir. Prasuti bertanya kepada Sati tentang badai dan awan di sisi hutan yang mereka lalui. Sati kembali melayang ke pikirannya. Seolah-olah dia secara fisik hadir di sana, tetapi secara mental dia masih dalam kondisi beberapa saat yang dihabiskan bersama Mahadewa. Di sini ibunya khawatir dan panik tentang keselamatannya. Namun pikiran Sati ada di sana tentang bagaimana Mahadewa menyelamatkannya dari Asura. Dewa Chandra menginformasikan bahwa akan ada kompetisi kecantikan malam ini, kita harus bersiap-siap untuk itu. Madanika mengejeknya dengan mengatakan bahwa semua persiapan yang telah dilakukan olehnya ketika Chandra hanya duduk dengan sempurna. Prasuti meminta putrinya untuk bersiap-siap untuk kompetisi. Sati tersenyum lebar mengingat pengalamannya. Dalam meditasinya, Dewa Shiva teringat dengan sosok Sati yang dirinya lindungi. Sati yang sedang dibersihkan tubuhnya oleh para pelayan, kembali mengingat kenangannya saat Dewa Shiva melindunginya. Sati melihat bekas jari tangan Mahadewa di lengannya saat Mahadewa melindunginya. Nandi sedang merapikan tempat duduk Mahadewa akibat badai dahsyat kemarin. Narada tiba dan menyemangati Nandi. Nandi menceritakan mengenai badai jahat yang berhasil dikalahkan oleh Mahadewa. Narada berkata badai tersebut menyertai badai perubahan hati Mahadewa. Festival kecantikan acara Vasantotsav dimulai, semua hadir dengan dandanan terbaiknya. Prasuti, Madanika, dan seluruh saudari Sati terpesona dengan penampilan Sati. Di waktu kosong, Madanika bercerita kepada Sati mengenai rencananya untuk pulang segera setelah perayaan Vasantotsav. Sati membujuk Madanika untuk tidak segera pulang. Madanika memegang lengan Sati, dan menyadari ada bekas telapak seseorang di sana. Sati kemudian mulai bercerita mengenai pengalamannya saat Mahadewa melindunginya. Sati memohon padanya untuk tidak pergi, dan menangis. Sati mengatakan bahwa dia membutuhkan Madanika, karena dialah satu-satunya orang yang dapat dia katakan bahwa dia jatuh cinta pada Dewa Shiva. Dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melewati batasnya, sampai-sampai sekarang tidak ada jalan untuk kembali, Sati yang lama tidak akan pernah kembali. Dia tahu bahwa dia bisa saja menghentikan hal ini terjadi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta kepada Dewa Shiva. Sati memberitahu Madanika bahwa dialah yang mengajarinya semua yang dia tahu tentang cinta, lalu mengapa dia begitu menentangnya. Madanika dengan bersalah mengingat semua yang dia katakan pada Sati tentang cinta, dan menyesalinya. Sati memohon padanya untuk tidak menghukumnya seperti ini, dia sangat membutuhkannya.
Sati dengan berlinang air mata mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mencintai Mahadewa, bahwa di luar kesejahteraannya dia tidak dapat melihat apa-apa. Madanika mengatakan kepada Sati bahwa dirinya percaya pada cinta, tetapi mengatakan kepada Sati bahwa cintanya hanya akan memberinya rasa sakit. Dia memberitahu Sati bahwa Shiva adalah penyendiri, akankah dia menyadari nilai cintanya? Sati mengatakan bahwa dia tidak takut pada apapun, karena saat ini semuanya adalah milik Dewa Shiva dan bukan miliknya. Madanika mengatakan kepadanya bahwa dia akan selalu bersamanya, tetapi juga mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia katakan akan menjadi kenyataan. Sati akan mendapatkan beban, dan mengatakan kepadanya bahwa jalan yang dia pilih tidak ada yang lain kecuali bahaya. Sati berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak takut akan bahaya, karena Shiva sendiri yang akan menyelamatkannya. Di lokasi Mahamandal, 4 Saptarishis dan Maharishi Dadici sedang menunggu kedatangan Prajapati Daksha. Mereka semua berharap Mahamandal akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ketika Maharishi Brigu tiba, yang terlihat tidak terlalu senang melihat Dadici. Maharishi Brigu mengatakan kepada mereka bahwa Prajapati sedang dalam perjalanan. Kasyap bertanya apa yang lebih penting daripada Mahamandal. Brigu terlihat kesal. Dadici menawarkan untuk mengatur tempat duduk untuk Dewa Shiva. Di Kailas, Dewa Shiva ditampilkan duduk di antara kayu pembakaran yang menyala, terlihat marah dan cemas. Sati ditampilkan berlari ke arah tempat di mana dia bertemu dengan Dewa Shiva sebelumnya. Maharishi Dadici mempersiapkan singgasana untuk Dewa Shiva. Maharishi bertanya kepada semua orang apakah ini sudah cukup baik, semuanya harus sempurna. Prajapati Daksha datang dari belakang dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan sempurna dengan kontribusi yang sama dari keduanya. Semua orang membungkuk memberi hormat kepada Prajapati, termasuk Dadici. Dadici mendekati Prajapati dan berterima kasih kepadanya karena telah mengadakan Mahamandal ini dan mengatakan bahwa ia telah menunggu untuk waktu yang lama. Dia meminta maaf atas kesalahan yang telah dia lakukan. Prajapati melihat singgasana yang dipersiapkan untuk Shiva dan memberitahu Dadici bahwa ada sesuatu yang hilang dan menyuruhnya untuk mendandani singgasana itu dengan bunga belpatri dan teratai karena Shiva sangat menyukainya, dan semua orang merasa senang. Dewa Shiva muncul di tempat yang sama saat Sati mencarinya, dan akhirnya melihat dia. Sati dengan gembira menyambutnya. Wajah Sati menjadi merah padam saat mendekatinya, memerah, dan dengan malu-malu menatapnya, memberinya senyuman penuh kasih. Dewa Shiva terlihat marah. Sati mengatakan kepadanya, dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia sendiri yang datang menemuinya. Sati mengatakan bahwa dia tahu Dewa Shiva akan datang. Shiva dengan marah dan hampir dengan kasar bertanya kepadanya, mengapa dia memanggilnya. Apa yang diinginkan Sati sang putri bungsu dari Prajapati Daksha. Sati terlihat patah hati mendengar nada pahit Dewa Shiva. Hanya ada Sati dan Mahadewa di tanah itu. Mahadewa kembali bertanya mengapa Sati datang ke sana, dengan mata tajam, seolah-olah Sati adalah kelemahannya. Sati malu sejenak tetapi berhasil mengatakan bahwa dia datang ke sana untuk mengetahui hal yang sama. Setelah pertemuan pertama, dia tidak seperti dirinya yang dulu, apa yang telah berubah secara tiba-tiba. Mahadewa dengan suara yang tegas berkata bahwa tidak ada yang berubah. Sati terkejut dengan hal ini. Udara di antara mereka tidak sama dengan udara yang ada saat kedatangannya. Mahadewa kembali berkata tidak ada apa-apa, itu hanya ilusi yang Sati miliki. Sati yang malang seperti terluka karena sikap Mahadewa yang kasar. Mahadewa kemudian menjelaskan bahwa itu semua hanya kebetulan dan dia tidak perlu salah mengartikannya dengan hal lain dan tidak ada gunanya Sati hidup dalam ilusi. Mahadewa sekarang menatapnya langsung ke mata Sati dan memintanya untuk pergi. Sati hanya bisa menangis. Sati merasa sangat terluka dan air mata jatuh dari matanya. Sati kembali ke istana dengan hati yang memar. Sati berpikir bahwa perasaan ini berefek pada dirinya, menjadikan dia sangat melemah.
Dia memutuskan untuk mengakhiri ketertarikan yang dia miliki untuknya dan bahwa dia harus keluar dari rasa sakit karena jatuh cinta. Sati menambahkan bahwa dia tidak akan membiarkan peristiwa perpisahan itu terjadi lagi, dengan rasa sakit yang luar biasa di dalam dirinya dan kembali memilih menjauh darinya. Kembali ke istana. Sati kembali ke istananya, tetapi pikirannya, jiwanya masih terjebak di tempat itu dengan Mahadewa. Dia meneteskan air mata dengan setiap memikirkan peristiwa itu, rasa sakitnya semakin dalam. Saat dia berjalan melewati koridor istananya, Prasuti membawa keranjang yang dihiasi dengan bunga-bunga yang berisi shaligram. Datanglah putri-putrinya. Prasuti memanggil Sati. Sati menghapus air matanya dan berbalik mencoba untuk tetap memasang wajah bahagia. Madanika memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja dan Sati hanya mengangguk. Dewa Chandra dan Rohini berkumpul lagi dan Revathi seperti biasa merasa diabaikan. Semua orang bersiap-siap untuk acara, di mana Madanika mengamati Sati yang sedih.